Terima kasih ya teman-teman udah klik video ini. Sebelum kita lanjut ke audio novelnya, aku ingetin ya untuk kalian jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Terima kasih. Luna segera membuka layar ponselnya, lalu memperlihatkan foto-foto yang diambil pada saat akad nikah itu pada putrinya. Oh my god, ini Baby tidak percaya saat melihat foto-foto tersebut. Dan di detik berikutnya, ia pun tidak sadarkan diri. Baby, teriak semua orang yang ada di ruangan. Tapi tidak dengan Agam. Pria itu justru menghela nafasnya saat tebakan nomor 2 lah yang terjadi, yaitu pingsannya seorang baby Arbeto. Biar aku yang bawa ke dalam kamar. Agam mengambil alih baby dari pelukan Mom Luna dan membawanya ke dalam kamar. Seluruh keluarga ikut masuk ke dalam kamar Agam karena mengkhawatirkan keadaan baby. Bagaimana ini? Aku takut baby kenapa-kenapa. Luna mengusap kepala putrinya. Mom, tenang saja. Dia hanya pingsan, saut Agam. Dan lebih baik kalian pulang, biar aku yang akan menjelaskan pada baby saat dia sadar nanti. Luna menatap suaminya dan dijawab anggukan kepala oleh Dava. Mereka pun pulang ke mansion utama. Sementara itu, Minnie dan David memilih ikut pergi bersama keluarga Arbeto karena tidak ingin mengganggu Agam dan baby. Lagi pula, mereka ingin menghabiskan waktu bersama Luna dan Dava sebelum mereka kembali ke negara tempat ketiga putri mereka kuliah. Baby membuka kedua matanya dengan perlahan, menatap langit-langit ruangan yang terasa sangat familiar baginya. Kau sudah bangun? Agam yang semula duduk di sofa berjalan mendekati baby. Kak, baby mengerjapkan kedua matanya, lalu langsung terduduk di atas ranjang setelah mengingat apa yang terjadi. Di mana Mam? Di mana Dad? Di mana Kak B dan Kak Tita? Semua pernyataan itu ia ucapkan saat melihat hanya ada dirinya dan Agam di ruangan itu. Mereka sudah pulang, jawab Agam yang berdiri di samping tempat tidur. Kalau begitu, aku harus pulang. Baby hendak turun dari atas ranjang, namun ditahan oleh Agam yang membuat dirinya kembali duduk. Tempatmu saat ini di sini, di mansion Matteo bersamaku. Jangan bilang kau lupa kalau kita sudah menikah, selidik Agam. Tidak, aku tidak mau. Walaupun kita sudah menikah, tapi aku tidak mau hidup bersamamu. Kenapa kau tidak mau? Agam menarik kedua bahu baby hingga membuat mereka tak berjarak. Karena kita sepupu, aku sudah menganggapmu seperti kakakku sendiri, sama seperti Kak B. Jadi, mana mungkin kita bisa hidup bersama sebagai suami istri? Dek. Agam terdiam. Perkataan baby mengingatkan dirinya pada saat ia menolak cinta gadis itu. Tapi kenyataannya, kita sudah menikah. Mau tidak mau, kau harus tinggal bersamaku, ucap Agam dengan tegas. Kak, kau itu mengerti tidak? Kita ini saudara sepupu. Dan lagi aku tidak bisa hidup bersama dengan manusia dingin seperti kulkas 16 pintu. Ketus baby dengan bibir yang mengkerut tajam. Kulkas 16 pintu? Agam menautkan kedua alisnya dengan wajah yang bingung. Iya, baby menatap wajah Agam
yang dari dulu sampai sekarang tetap datar tanpa ekspresi apapun. Aku tidak bisa membayangkan kita tinggal bersama dan tidur di ranjang yang sama. Oh my god, membayangkannya saja sudah membuatku. Baby tidak melanjutkan perkataannya. Ia lebih memilih mengekspresikannya dengan raut wajah yang bergitik ngeri dan geli. Tidak usah dibayangkan, cukup dirasakan, saut Agam dengan dingin, menahan rasa emosinya saat melihat ekspresi wajah baby yang terlihat takut dan geli saat membayangkan hubungan mereka. Padahal, di sini yang seharusnya menolak dan merasa geli adalah dirinya. Karena sejujurnya, Agam pun tidak bisa membayangkan hidup bersama baby dan tidur di satu ranjang yang sama dengan gadis itu. Apalagi saat membayangkan bagaimana malam pertama mereka, membuat bulu kuduk Agam merinding seketika. Tidak, teriak Agam dan baby bersamaan saat membayangkan bagaimana kehidupan mereka ke depannya. Beberapa menit setelah keduanya kompak berteriak histeris. Kini baby dan Agam duduk saling berjauhan, di mana Agam duduk di atas sofa, sedangkan baby duduk di atas ranjang. Keduanya sesekali mencuri pandang, lalu saling memalingkan wajah di saat kedua mata mereka saling bertubrukan. Aku, ucap baby dan Agam bersamaan, seraya menelan salivanya. Kau lebih dulu, ucap Agam pada akhirnya setelah mereka kembali diam selama 5 menit. Aku ingin pulang. Diri baby serasa meremas kedua tangannya. Pulang kemana? Bukankah sudah aku katakan, tempat tinggalmu di sini bersamaku? Tapi kak, aku tidak ada tapi-tapian. Sekarang kau istirahat. Aku ingin. Agam sampai bingung ingin melakukan apa di dalam kamarnya sendiri. Aku ingin membersihkan diri. Dia pun bergegas menuju ballroom. Namun baru 3 langkah kakinya berjalan, Agam menengok ke belakang. Mau apa kau? Tanya Agam saat melihat baby berjalan menuju pintu kamar. Aku. Baby tersenyum kaku, seraya menggaruk tengkuknya yang tidak gatal. Baby bodoh, seharusnya kau itu kabur setelah Agam masuk ke dalam bathroom. Sesalnya dalam hati. Aku hanya... Kau mau apa? Agam mengulangi pertanyaannya dengan tatapan mata yang tajam. Aku hanya ingin mengambil minum, bohong baby lalu hendak berjalan kembali. Apa kau tidak lihat di pojok sana? Agam menunjuk jarinya ke arah sudut ruangan. Baby menatap arah yang ditunjuk Agam dan tanpa sadar menepuk keningnya sendiri saat melihat sebuah lemari pendingin yang pastinya terdapat banyak minuman di dalamnya. Oh iya, aku tidak melihatnya. Baby pun terpaksa berjalan menuju lemari pendingin itu, tanpa berani menatap ke arah Agam. Sampai sudut ekor matanya melihat pupunya itu berdiri di depan pintu kamar. Dengan begitu, kau tidak bisa lari. Agam mengunci pintu kamarnya. Sial, umpat baby dalam hati, sembari melayangkan sebuah tinjuan. Tepat setelah melihat Agam masuk ke dalam bathroom. Bagaimana ini? Bagaimana caranya aku melarikan diri? Baby berjalan mondar-mandir di ruangan tersebut dengan wajah yang panik. Panik karena memikirkan
apa yang akan terjadi di antara dirinya dengan Agam di dalam kamar tersebut. Tidak, aku tidak bisa. Baby berjalan menuju balkon lalu melihat ke bawah. Lumayan juga jika dirinya harus melarikan diri dengan melompat dari sana. Karena saat ini dirinya berada di lantai 2. Come on baby, dulu kau sering melarikan diri saat di mansion utama. Dan ini tidak ada apa-apanya. Gumamnya pada diri sendiri. Dan setelah membulatkan tekadnya, ia pun mulai menjalankan rencananya untuk kabur dengan cara turun dari atas balkon. 15 menit kemudian, Agam yang sudah selesai membersihkan diri keluar dari dalam bathroom. Ia berjalan menuju walk-in closet dengan handuk di bawah pinggang yang menutupi tubuh bagian bawahnya. Dan saat itu hendak mengambil pakaian ganti. Agam merasa ada sesuatu yang hilang, tapi ia sendiri tidak tahu apa. Agam memandang seluruh isi kamarnya dengan kening yang berkerut mencari sesuatu yang hilang itu. Ia pun berjalan menuju tempat tidur dan memeriksa kembali seluruh ruangannya. Mungkin hanya perasaan aku saja. Agam kembali berjalan menuju walk-in closet. Namun, saat ia hendak melepas handuknya, Agam pun teringat sesuatu. Baby, pakiknya dan segera mencari keberadaan gadis itu. Sial, Agam mengumpat dari atas balkon. Saat menyadari Baby pasti melarikan diri dengan cara turun ke bawah. Baby Alberto, gumam Agam dengan wajah kesal. Karena belum ada 1 jam gadis itu di mansionnya, tapi sudah hilang dengan cara melarikan diri. Sementara itu, Baby yang sudah ada di dalam taksi, tengah tersenyum penuh kemenangan karena sudah berhasil melarikan diri dari mansion Matteo dan dengan turun dari atas balkon dan mengelabui penjaga gerbang. Mengetahui Baby melarikan diri, Agam pun tidak tinggal diam. Ia bergegas pergi ke mansion utama untuk menjemput gadis itu. Dan setelah sampai di mansion keluarga Arbito, orang yang tidak ingin ia melihat semenjak dirinya menikah dengan Baby justru berdiri di hadapannya. Wow, sepupuku. Salah. Adik iparku datang kemari. Ada apa? Jangan bilang kau mencari adikku karena dia melarikan diri. Boy seperti biasa menyindir Agam dengan kata-katanya. Itu ia lakukan semenjak sepupunya itu menikah dengan adiknya. Di mana adikmu? Tanya Agam tak mempedulikan ocehan Boy Alberto. Adikku? Apa dia benar-benar melarikan diri? Boy menautkan kedua alisnya dengan senyum mengejek. Agam yang tidak ingin berdebat dengan Boy memilih pergi dari ruangan tersebut menuju kamar Baby. Hei, aku belum selesai. Boy menjaga menahan langkah Agam karena masih ingin membuat sepupunya itu kesal. Bagaimana rasanya gadis yang begitu mencintaimu kini melupakan dan tidak mau menerimamu sebagai suaminya? Agam hanya diam, tidak menjawab perkataan Boy Alberto. Bagaimana rasanya menikah dengan adik sepupumu sendiri? Aku tidak bisa membayangkan. Pasti rasanya mengerikan tidur bersama wanita yang sudah kau anggap sebagai adik. Ejek Boy sambil tertawa.
membuat Agam teringat kembali dengan bayangan beberapa jam yang lalu, saat ia membayangkan malam pertama dirinya bersama Baby. Aku tidak tahu rasanya seperti apa tidur dengan adikmu. Setelah kami melakukannya, aku akan beritahu. Agam kembali berjalan menuju kamar Baby dengan menahan rasa geli di dalam hatinya setelah mengatakan hal tersebut. "What? Tadi kau bilang apa?" teriak Boy saat melihat Agam yang pergi begitu saja. "Tadi dia bilang apa? Akan memberitahuku setelah mereka melakukannya," gumam Boy dengan wajah yang terkejut. Sementara itu, Agam yang sudah masuk ke dalam kamar Baby menatap tak percaya saat melihat gadis itu tengah tertidur pulas di atas ranjang. Bisa-bisanya dia tidur dengan nyenyak setelah apa yang dilakukannya, umpat Agam dengan wajah yang kesal. Lalu tanpa banyak kata, ia menggendong Baby keluar dari kamar tersebut. Dan beruntungnya Agam tidak lagi bertemu dengan Boy Alberto, sehingga memudahkan dirinya membawa Baby pergi. "Kita kembali ke mansion," perintah Agam setelah masuk ke dalam mobilnya. "Baik, Tuan." Mobil Agam pun berjalan, meninggalkan halaman luas mansion Alberto. "Kau itu selalu menyusahkanku." Agam menatap Baby yang masih terlelap di dalam gendongannya. Dan di detik berikutnya, ia merasa terkejut saat gadis itu melingkarkan tangan di pinggangnya. "Mom, kau hangat sekali." Baby mengigau dan tanpa sadar mengeratkan pelukannya. Dan apa yang diperbuat Baby sontak membuat Agam tidak bisa bernafas, karena jantungnya tiba-tiba berdetak dengan cepat hanya karena pelukan Baby. Apa ini? Jantung Agam semakin berdetak dengan cepat saat Baby menenggelamkan wajah di dada bidangnya, hingga membuat posisi mereka berdua semakin intim. Karena tidak ingin jantungnya terus berdetak tak karuan, Agam pun dengan perlahan melepaskan pelukan Baby, hingga tanpa sadar sudah membuat gadis itu terbangun dari tidurnya. "Ah!" teriak Baby dan Agam bersamaan saat kedua mata mereka saling bertemu. Baby yang terkejut karena melihat wajah Agam berada di dekat wajahnya, sedangkan Agam terkejut saat melihat Baby terbangun karena belum sempat menurunkan gadis itu dari pangkuannya. "Bagaimana bisa kau ada di kamarku?" tanya Baby, dan di detik berikutnya ia kembali berteriak saat menyadari posisinya yang berada di pangkuan Agam. "Kau, apa yang kau lakukan?" Baby duduk menjauh dari Agam dengan kedua tangan menutup dadanya. "Apa yang aku lakukan?" Agam berdaham sebelum melanjutkan perkataannya. "Tentu saja menjemput istriku. Dan satu lagi, ini di dalam mobil, bukan di kamarmu." Dek. Baby menatap sekitarnya dan benar saja apa yang dikatakan Agam. Saat ini dirinya sudah berada di dalam mobil. "Kenapa diam? Apa kau sedang memikirkan bagaimana caranya kabur dari mobilku?" tanya Agam dengan menyelidik. "Tidak, aku hanya sedang memikirkan bagaimana caranya kabur dari mansionmu lagi," saut Baby keceplosan dan langsung menutup mulut dengan kedua tangannya. "Kau?" Agam ingin mendorong kening Baby, namun niat itu diurungkannya saat mengingat gadis yang ada di hadapannya baru saja pulang dari rumah sakit. "Kenapa kau tidak mau tinggal di mansionku?" tanya Agam dengan menurunkan tangannya. "Karena aku merasa aneh. Tiba-tiba kau menjadi suamiku, dan kita harus tinggal di kamar yang sama."
Jawab Baby dengan jujur. Kau pikir aku tidak merasa aneh? Saut Agam dengan tajam. Nah, karena kita berdua merasa aneh, lebih baik kita tinggal di tempat yang berbeda. Kau tidak di mansionmu, dan aku tinggal di mansionku. Bagaimana? Tidak, kau harus tinggal di mansionku. Kenapa? Bukankah kau menikah denganku karena terpaksa? Lalu untuk apa kita tinggal di tempat yang sama? Agam mengerutkan keningnya saat mendengar pernyataan Baby. Siapa yang bilang aku menikahi dengan paksa? Tanya Agam. Kak B. Dia bilang kau menikah denganku atas permintaan Mam. Boy Alberto. Agam mengumpat dalam hati. Terpaksa atau tidak, kau harus tetap tinggal di mansionku. Putus Agam. Kau itu menyebalkan. Gerutu Baby dengan wajah yang ditekuk. Kak A, bagaimana kalau kau saja yang tinggal di mansionku? No. Oh my god. Baby menghela nafasnya sembari menatap ke jendela mobil. Karena menurutnya lebih indah melihat jalanan daripada melihat wajah Agam yang dingin dan datar. Dan saat ia melihat supermarket, Baby meminta supir untuk menghentikan mobilnya, hingga membuat mobil yang ditumpangi mereka berhenti mendadak. Ada apa? Tanya Agam dengan bingung. Namun Baby tidak mempedulikan pertanyaan Agam. Ia langsung turun dari mobil dan berjalan menuju supermarket tersebut. Ini yang aku cari dan kubutuhkan. Baby mengambil satu kotak es krim rasa stroberi, lalu membawanya ke tempat kasir. Namun saat ingin membayarnya, Baby lupa tidak membawa dompet. Pakai ini saja, ujar seseorang dari belakang, seraya menyerahkan lembaran berwarna merah pada gadis yang ada di depannya. Baby pun menengok ke belakang dan sedikit terkejut saat melihat pria tampan yang kini tengah menatap dirinya. Dan bukan hanya Baby saja yang terkejut, karena pria itu pun juga terkejut saat mengetahui siapa yang berdiri di hadapannya. Baby? Sky tanpa sadar memeluk gadis pujaan hatinya itu. Karena begitu merindukan, setelah 1 minggu lamanya mereka tidak bertemu. Kau kemana saja? Kenapa ponselmu tidak aktif? Tanya Sky tanpa titik dan koma. Maaf, apa kau mengenalku? Tanya Baby dengan bingung, karena tiba-tiba saja pria tampan itu memeluk dan memanggil namanya. Baby, aku Sky. Kenapa kau tidak mengenalku? Aku... Sky dan Baby langsung menatap ke belakang dan melihat sosok Agam yang berdiri dengan ponsel di tangannya. Apa yang kau lakukan di sini? Agam menarik tangan Baby karena merasa tidak suka gadis yang berstatus sebagai istrinya dipeluk oleh orang lain. Dan Anda berani sekali memeluk. Agam tidak melanjutkan perkataannya saat melihat dengan jelas pria yang memeluk Baby ternyata Sky. Agam Mateo, senang bertemu dengan Anda. Sky mengelurkan tangannya. Kak, kau mengenalnya? Tanya Baby saat melihat Agam menjabat tangan pria tampan yang mengaku bernama Sky tersebut. Kau benar-benar tidak mengenalku? Sky yang menjawab pertanyaan Baby. Sementara itu, Agam yang mendengar pertanyaan Sky tersenyum tipis saat melihat Baby menggelengkan kepalanya. Ia bahagia karena ternyata bukan hanya kenangan dirinya yang Baby lupakan, tapi kenangan pria bernama Sky juga dilupakan gadis itu. Sky, pria yang dulu sempat satu sekolah dengannya
dan pria yang ternyata mendekati Baby. Dan bagaimana Agam bisa tahu Sky mendekati Baby? Karena dirinya diam-diam menyelidiki siapa pria yang bersama Baby saat makan siang tempo hari. Dan ternyata pria itu adalah Sky Weird. Terima kasih ya udah dengerin audio Eva Family. Dengerin terus ya audio Eva Family di YouTube Eva Family. Sampai jumpa. Bye-bye.